أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الحاضرون، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Surah Al-Baqarah ayat 185.
Pemirsa Abdurrab TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan banyak keistimewaan di dalamnya. Bulan Ramadan, salah satu keistimewaannya adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Allah katakan, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dan sepatutnya lah kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita pada bulan Ramadan ini. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan, akan tetapi juga pada bulan-bulan lainnya. Karena Ramadan juga bulan pelatihan, Ramadan juga bulan pendidikan. Kita latih diri kita, kita didik diri kita di bulan ini untuk membiasakan diri untuk melaksanakan ibadah seperti ibadah membaca Al-Quran pada bulan-bulan berikutnya. Al-Quran kalamullah. Al-Quran, jika siapa yang membacanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yaqul, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, kata Rasulullah. Satu kebaikan dilipat menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun, kata Nabi. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakinna, akan tetapi, alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi, alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Pemirsa Abdurrab TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca satu huruf Al-Quran mendapat satu pahala kebaikan yang akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jika jumlah huruf Al-Quran 323.671 huruf, maka bisa kita bayangkan betapa banyak jumlah pahala yang kita dapatkan. Subhanallah. Membaca Al-Quran bukan hanya sekedar membaca saja, akan tetapi mesti dengan kaidah tajwid yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan sebenar-benar tartil. Maksudnya, bacalah Al-Quran sesuai tajwidnya. Bacalah Al-Quran sesuai panjang pendeknya. Bacalah Al-Quran sesuai juga gunnah atau dengungnya. Dan pada Ramadan kali ini, kita akan mencoba membahas sedikit bagaimana tips mudah memahami dan mempraktekkan gunnah di dalam Al-Quran. Pemirsa Abdurrab TV, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini sulit kita menghafal gunnah atau dengung ini. Ada namanya gunnah musyaddadah, ada namanya idgham bi gunnah, ikhfa hakiki, iqlab, dan lain-lain. Mungkin sulit di antara kita untuk menghafalnya. Oleh karenanya, kita coba merangkum semua gunnah ini, semua dengung ini pada 3 poin saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin pertama,
Nun dan mim bertasydid. Nun dan mim bertasydid. Jika ada di dalam Al-Quran nun dan mim bertasydid, maka wajib kita dengungkan, wajib kita gunnahkan. Lamanya satu alif dua harakat. Contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang telah kita baca tadi. Al-Baqarah 185. Allah mengatakan, Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Di sana ada nun bertasydid. Hudan linnas, pada kalimat hudan linnas, nun bertasydid. Mesti kita dengungkan. Ya, tidak boleh kita hanya berlalu saja di dalamnya. Hudan linnas, ya. Ada yang baca seperti itu, maka salah. Ya, karena mesti dilamakan atau didengungkan. Kemudian ada mim bertasydid, banyak sekali dalam Al-Quran. Thumma razaqnahum yunfiqun thumma tawallaitum. Ya, banyak dalam Al-Quran mim dan nun bertasydid ini. Maka jika ada huruf yang bertasydid selain daripada nun dan mim, maka tidak boleh kita dengungkan atau tidak boleh kita gunnahkan. Contoh, sering kita mendengar ada sebagian kita salah membacanya. Iyyaka na'budu, ya. Dalam surah Al-Fatihah ada kalimat Iyyaka na'budu. Ada yang membacanya Iyyaka na'budu. Itu namanya dilamakan, tidak boleh lama di sana. Ya, hanya sekedar untuk tasydid saja. Iyyaka na'budu, tidak boleh lama. Iyyaka na'budu. Ya, kemudian ada selain dari nun dan mim bertasydid, ada juga orang yang mendengungkan pada ba yang bertasydid. Tabbat yada, ya, dibaca tabbat yada umpamanya, ya. Makanya seperti itu bacanya, maka dianggap salah, ya. Karena selain nun dan mim bertasydid, tidak boleh kita dengungkan atau gunnahkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, poin kedua, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 8. Apa itu huruf yang 8? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, dan ra. Ada 8 huruf. Nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 8 ini, maka tidak boleh kita dengungkan, tidak boleh kita gunnahkan. Selain daripada huruf ini, wajib kita dengungkan. Contoh, nun sukun bertemu ba, wajib dengung, karena tidak termasuk pada huruf yang 8. Mim ba'di, ya. Nun bertemu dengan ba, wajib dengung. Tidak boleh mim ba'di gitu, ya. Ya, mesti dilamakan membacanya. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta, wajib dengung karena tidak termasuk pada huruf yang 8. Min tahtihal anhar, ada nun bertemu dengan ta, wajib kita dengung karena tidak termasuk pada huruf yang 8. Ya, apa saja huruf yang 8? Saya ulangi lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, lam, dan ra. Hanya 8 huruf saja. Kemudian poin ketiga, mim sukun bertemu dengan mim dan mim sukun bertemu dengan ba. Maka wajib kita dengungkan. Mim sukun bertemu dengan mim, mim sukun bertemu dengan ba, wajib didengung. Selain daripada huruf mim dan ba, tidak boleh didengung. Contoh, kesalahan kita membaca falyasum, ya. Ada yang membaca seperti itu, maka salah. Karena tidak boleh berlama pada mim bertemu dengan ha. Karena yang dengung hanya mim bertemu dengan mim, mim bertemu dengan ba. Maka yang betul bacanya falyasum, ya. Kemudian ala ma hadakum wa, ya.
Tidak boleh berlama ala ma hadakum wa. Tidak boleh berlama di sana. Karena mim bertemu dengan wa tidak masuk dengung. Ya, yang masuk hanya dua saja. Ba dan mim saja. Contoh fi qulubihim marad, yang dengung ya, pada surah Al-Baqarah. Fi qulubihim marad. Di sana ada mim bertemu dengan mim. Fi qulubihim marad. Ya, mesti didengungkan. Tidak boleh hanya sekilas di sini. Fi qulubihim marad. Itu ya. Di sana mesti didengungkan karena mim bertemu dengan mim. Kemudian mim bertemu dengan ba. Contohnya apa? Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bi. Mim sukun bertemu dengan ba. Mesti didengungkan. Ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketiga poin. Ketiga poin ini sudah merangkum gunnah semuanya. Ada di sini juga gunnah musyaddadah. Ada idgham bi gunnah dalam 3 poin ini. Ada ikhfa hakiki, iqlab dan lain-lain. Sudah merangkum semuanya insyaallah. Pemirsa Abdul Rabb TV yang dirahmati Allah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan lisan kita. Semoga Allah mudahkan lisan kita untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mari kita gunakan waktu ini, waktu yang tersisa ini, sebelum Ramadan meninggalkan kita. Karena ahli kubur ingin bangkit dari kuburnya hanya beberapa saat saja, hanya untuk bersujud kepada Allah dalam bulan Ramadan ini. Maka gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.